Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu FCD. Nah, pengolahan FCD saya melakukan analisisnya di Kabupaten Klaten. Nah, berikut merupakan hasil dari pengolahan FCD. Nah, FCD merupakan terkait forest canopy density yang mengidentifikasi untuk lahan kritis. Jadi semakin tinggi tingkat forest canopy density atau tingkat kanopi tumbuhan, maka akan lahan kritis tersebut semakin rendah, karena semakin banyak tumbuhan maka semakin rendah teridentifikasi lahan kritis. Nah, di sini di daerah utara ini di sini adalah lereng Gunung Merapi yang mungkin masih banyak vegetasi dan masih banyak hijaunya. Jadi di sini forest canopy density-nya skornya tinggi, sehingga di sini tidak teridentifikasi oleh lahan kritis. Selanjutnya yaitu ini adalah analisis kebakaran hutan. Nah, di kebakaran hutan kami mengambil kasus yang berbeda, yaitu di Banjar, Kalimantan, karena di sana masih banyak hutannya dan sering terjadi kebakaran hutan. Di sini kami memanfaatkan band NIR, band 5, band dan NBR beserta thermal index, karena dengan band 5 itu bisa mengidentifikasi lahan gambut, karena lahan gambut itu adalah lahan yang rentan terhadap kebakaran hutan. Di sini yang skornya tinggi itu ada di daerah sini. Ini kemungkinan besar sering terjadi kebakaran hutan. Namun untuk yang hijau-hijau ini bukan rendah, namun ini adalah awan, sehingga tidak teridentifikasi yang warna hijau sangat rendah ini. Selanjutnya yaitu hidrometeorologi. Di sini memang kelihatannya biru semua, namun di sini teridentifikasi kok. Nih di sini. Hidrometeorologi itu menjelaskan tentang bencana yang difaktori oleh hidrologi dan meteorologi. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh kondisi iklim. Jadi di sini tuh dapat diidentifikasi bahwa terjadi bencana. Nah, setelah ini saya akan memaparkan terkait langkah-langkah dari setiap ketiga analisis tersebut. Baik, di sini saya akan mempraktikkan untuk mengolah forest canopy density. Yang pertama yaitu memasukkan band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Kemudian digroup sesuai kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan koreksi geometrik untuk setiap band 2, band 3, band 4, 5, 7, dan 10. Untuk band 2, 3, 4, 5, 7 dengan rumus band kali 0,00002 kurangi 0,1. Terus lakukan untuk setiap band. Berbeda halnya untuk band 10. Untuk melakukan koreksi geometrik pada band 10 itu melakukan pengkalian dengan 0,0003342 kurangi 0,1, kemudian di OK. Langkah selanjutnya yaitu mengolah AVI, itu tentang vegetation index. Nah, ini menggunakan rumus tadi, menggunakan band yang sudah dikoreksi geometrik, yaitu band 5 plus 1 kali 256 kurangi band 4 kali band 5 kurangi band 4 kali 2 kali 1,0 dibagi 0,3. Kemudian dilakukan pengolahan. Setelah AV berhasil, maka akan menunjukkan hasil seperti ini. Citranya menjadi gelap. Langkah selanjutnya yaitu mengolah bare soil index tentang tanahnya, kondisi tanahnya, dengan rumus plot band 7 plus band 4 kurangi band 5 plus band 2 dibagi band 7 plus band 4 ditambah band 5 plus band 2. Kemudian disimpan. Setelah ditentukan api penyimpanannya, kemudian diolah. Nah, setelah jadi, inilah hasil dari bare soil index-nya tadi.
Langkah selanjutnya yaitu mengolah SI dengan rumus 1 plus bin 4 kali 1 kurangi bin 3 kali 1 kurangi bin 2 kali 1 kurangi 0 bagi 1 3,0. Sudah ditentukan penyimpanannya, kemudian di OK. Ini adalah hasil dari pengolahan SI. Langkah selanjutnya yaitu mengukur TI thermal index dengan rumus 0,10033 tambah 22,00180 minus dikurangi 0,10033 dibagi 65535 dikali bin 10. Kemudian tentukan penyimpanannya, kemudian diproses. OK. Berikut merupakan hasil dari thermal index. Nah, tadi karena bin 10-nya kepotong, di sini juga tidak bisa dideteksi. Deteksinya pun terpotong karena bin 10-nya tadi dalam koreksinya terpotong. Langkah selanjutnya yaitu mengolah SSI, yaitu di Arch Toolbox, di klik principal components atau di search, kemudian di SSI itu komponennya yaitu SI, TI, dan SI. Kita masukkan SI dan TI, kemudian kita cari penyimpanannya SSI .tif. Nah, setelah itu kemudian kita proses. Ini tidak perlu kita ubah-ubah, dan OK. Nah, ini adalah hasil dari SSI, gabungan dari komponen SI dan TI. Langkah selanjutnya yaitu mengolah SVD, itu dengan komponen BSI dan AV, kemudian ditentukan tempat penyimpanannya, kemudian di OK. Nah, ini adalah hasil dari SVD-nya. Kemudian segala proses telah dilakukan SVD, SSI, TI, SI, BSI, AV, dan selanjutnya yaitu mengolah porous canopy density-nya. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan FCD-nya menggunakan tools raster calculator. Kemudian ini rumusnya square root SVD kali SSI plus 1. OK. Nah, berikut merupakan pengolahan hasil dari pengolahan FCD. Kemudian langkah selanjutnya itu diklasifikasikan. Nah, berikut merupakan proses klasifikasi. Kemudian klasifikasi di neutral base kita klasifikasi menjadi 5 kelas. Kita otomatiskan saja satu. Kita ikuti berikut sesuai dengan arahan. Nah, ini dibuat otomatis 5 kelas dan di OK, tentukan penyimpanan, kemudian OK. Nah, tadi saya sudah mengolah. Berikut merupakan hasilnya untuk pengaturan warna, klik kanan, layar, dan simbologi. Nah, ini bisa diatur-aturnya, kemudian ini bisa diganti kelasnya sesuai dengan klasifikasinya. Setelah ini saya akan melakukan analisis hidrometeorologi. Dalam melakukan analisis hidrometeorologi terdapat dua analisis sebelumnya, yaitu NDVI serta NDVI. Langkah pertama yaitu masukkan bin 3, bin 4, bin 5, dan bin 6. Kemudian lakukan koreksi geometrik untuk semua bin yang akan diolah. Selanjutnya, setelah dikoreksi geometrik, yaitu dipotong sesuai wilayah studi. Kali ini mengambil wilayah studi Klaten. Kemudian mulai melakukan analisis yang pertama, yaitu NDVI dengan rumus near min red dibagi near plus red. Near yaitu bin 5 dikurangi bin 4 dibagi bin 5 tambah bin 4. Kemudian ditentukan tempat penyimpanannya, kemudian lakukan analisis. Berikut merupakan hasil dari analisis NDVI dengan rumus yang tadi.
dengan dikalikan itu skor tertingginya 0,835 dan skor terendahnya adalah minus 0,25 sekian. Melakukan analisis NDWI ada dua. Yang pertama menggunakan SWIR band 6 dan green band 3. Nah, saya akan melakukan keduanya. Yang pertama menggunakan band 3 green. Rumusnya band 3 kurangi band 5 dibagi band 3 ditambah band 5. Tentukan lokasi penyimpanannya. Kemudian ini adalah analisis NDWI dengan band 3 dengan green, itu dengan skor tertinggi high-nya 0,397 dan low-nya minus 0,75. Dan berikut merupakan analisis dari NDWI dengan band 6 SWIR dengan skor tertinggi yaitu 0,77 dan skornya minus 0,52. Masih sama dengan NDWI, namun ini yang menggunakan band 6 dengan rumus band 5 band 6 dibagi band 5 plus band 6. Lakukan lokasi penyimpanannya. Langkah selanjutnya adalah pengolahan NDDI dengan masukkan rumus NDVI dibagi NDWI atau LST per AVI itu dengan rumus B5 min B4 dibagi band 5 plus band 4 itu untuk NDVI, kemudian dibagi band 3 min band 5, kemudian dibagi band 3 plus band 5, kemudian lakukan penyimpanan. Ketika tadi yang pengolahan pertama itu nilainya sampai ribuan, itu menandakan banyak raster yang kosong, banyak piksel yang kosong. Nah, ini sudah saya olah dengan rumus yang tadi itu nilainya menjadi lebih turun dengan skor tertinggi 816. Namun tetap tidak terlihat ya kondisi hidrometeorologinya. Berikut merupakan hasil dari hidrometeorologi dari Kabupaten Klaten. Selanjutnya saya akan melakukan analisis terkait kebakaran hutan. Langkah pertama itu masukkan pin 5, 6, 7, dan 10. Langkah selanjutnya adalah mengkoreksi geometrik dari semua band tersebut. Ini rumus band 5, band 6, band 7 itu dengan rumus yang sama, yaitu masukkan band kali 0,00002 dikurangi 0,1. Lakukan untuk ketiga band. Untuk band 10 rumus dari koreksi geometriknya sedikit berbeda, dikalinya itu 0,000334 ditambah 0,1. Untuk koreksi geometrik band 10. Kemudian oke. Langkah selanjutnya setelah dikoreksi geometrik dari keempat band, kemudian lakukan pemotongan band sesuai dengan wilayah studi. Nah, kali ini pada studi kasus kebakaran hutan mengambil studi di Kabupaten Banjar. Lakukan untuk setiap bandnya. Selanjutnya yaitu pengolahan analisis thermal index dengan rumus 1321 kali 0789 dibagi len 774,8853 bagi band 10 kurangi 273,15. Selanjutnya adalah melakukan analisis NBR dengan ada dua rumus dalam melakukan NBR. Yang pertama itu nih band 5 min band 7 band 5 plus band 7, kemudian lokasi penyimpanan oke. Rumus selanjutnya menggunakan band 5 dan band 6. Ini merupakan rumusnya. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Langkah selanjutnya yaitu adalah merata-rata dari kedua NBR tersebut. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Save oke. Berikut merupakan hasil dari rata-rata nilai NBR yang telah di rata-rata. NBR pertama itu tertingginya 0,9, dan NBR kedua itu tertingginya 0,7. Kemudian ketika di rata-rata tertingginya itu 0,8. Selanjutnya adalah mereklas dari rata-rata NBR. Kemudian berikut merupakan reclassify-nya, dibentuk menjadi 5 kelas dan ini merupakan kelasnya. Tidak lupa juga untuk mereklas dari yang analisis TI. Nah, berikut merupakan di input analisis TI, kemudian ini values-nya kita buat klasifikasinya menjadi 5 kelas saja. Dan oke.
Oke. Ini adalah hasil dari analisis NBR dengan kelas tertinggi, yaitu kelas 1 yang ada di wilayah sebelah sini, sebelah barat. Kemudian yang ini adalah hasil dari thermal index. Ini banyak awannya ya, sehingga sulit terdeteksi. Selanjutnya adalah melakukan analisis kebakaran hutan dengan rumus NBR ditambah TI yang sudah direklas tadi, kemudian tentukan penyimpanan, kemudian oke. Berikut merupakan analisis hasil dari analisis kebakaran hutan dengan 10 kelas